Sistem perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Beberapa hewan dapat melakukan reproduksi aseksual atau tak kawin, seperti halnya pada tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Pertama, dengan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dan akan membentuk individu baru. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas yaitu Hydra, Porifera, Obelia, ubur-ubur. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Vivipar atau melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta, ari-ari. Contoh hewan melahirkan adalah kucing, anjing, singa, atau hewan mamalia kecuali platypus dan echidna. Ovovivipar atau bertelur tapi melahirkan anaknya. Berbeda dengan dua jenis tadi ya. Cara perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari dua tadi. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tetapi pada ovovivipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak sebanyak ovipar atau vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya beberapa spesies hiu, beberapa spesies kadal, dan beberapa jenis ular. Perkembangan hidup hewan. Terdapat dua jenis metamorfosis pada hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, tahapan yang dilaluinya yaitu 4 tahap. Telur, larva, pupa, imago. Misalnya pada nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna, hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, imago. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh sama ketika kecil sampai dewasa.
Yang membedakan adalah pertumbuhan sebagian tubuh hewan tersebut. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang, rayap, kutu daun, jangkrik, dan sebagainya. Teknologi reproduksi. Inseminasi buatan. Yang dimaksud dengan inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus.